Ya, kita masuk ke berikutnya, masal tentang ini di halaman 21. Saya coba bacakan versi bahasa Arabnya dulu. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu, apa itu fikih dan keutamaannya. Nah, ini diawali dengan sabda. Jadi sebelum pindah ke halaman 22, bisa dilihat di halaman 21-nya dulu. Lihat ada versi bahasa Arabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, kita lihat halaman 22. Jadi saya tadi sengaja tunjukkan karena itu hadis ya, berbahasa Arab, maka saya tunjukkan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlu diberi catatan kaki. Lihat catatan kakinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman sampai pada kalimat muslim. Dia berkata matannya masyhur sedangkan sanadnya lemah. Al-Albani mengutip bahwa sebagiannya dihukumi sahih, sedangkan kata wa muslimah tidak ada dasarnya sama sekali. Lihat Mishkatul Masabih nomor 218 terbitan Al-Maktab Al-Islami. Ini adalah arahan yang benar karena kata muslim sudah mencakup muslimah. Maksudnya, nah ini kalau mau langsung dikasih tanda bisa, bahwa hadis yang sahih itu cuma thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Titik. Yang tambahan wa muslimah ini kata Syekh Al-Albani tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi tambahannya tidak ada. Tadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimnya sahih. Dia bisa langsung ditandai. Kalau kepingin nggak bingung langsung aja diberi garis atau diberi tanda tak juga boleh, supaya nanti pada saat membacakan kita sudah tepat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu dia. Tentu maknanya seperti yang diberi catatan kaki di sini sudah mencakup muslimah. Sama seperti kalau kita lihat kutiba alaikumusiyam. Kan itu alaikumnya laki-laki. Tapi yang mendapatkan kewajiban semua laki dan perempuan. Tanpa harus disebutkan alaikum, alaikunna, itu nggak usah. Cukup alaikum, kutiba alaikumusiyam, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari semua ilmu. Nah, yang bisa diberi garis atas adalah pada kata semua ilmu. Menuntut ilmunya wajib. Tapi apakah semua ilmu wajib dipelajari? Nah, itu harus dipahami ya. Kalau menuntut ilmunya wajib, semua kita kena kewajiban. Tapi apakah semua ilmu wajib dipelajari? Tidak wajib. Ada ilmu yang wajib dipelajari dan ada ilmu yang tidak wajib dipelajari. Maka nanti beliau akan jelaskan sebagian dari yang dimaksudkan meskipun tidak detail tapi cukup memberikan panduan. Nah, kemudian akan tetapi yang diwajibkan atas setiap muslim adalah mencari ilmu hal. Sebagaimana dikatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Yaitu apa? Ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim. Nah, ini penjabarannya. Seperti apa? Ilmu tauhid atau akidah, iman, kemudian akhlak dan fikih. Dan amal yang paling utama adalah memelihara hal. Memelihara hal itu diberikan catatan kaki, itu menjaga diri dari kesia-siaan dan kerusakan. Jadi kalau mau diringkaskan, yang beliau maksudkan adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, saya berikan penjelasan tambahnya begini. Kalau seandainya saya mau sholat, maka saya belajar sholat wajib. Saya mau wudhu, maka belajar wudhu wajib. Saya mau puasa, belajar puasa wajib. Saya mau berangkat umroh, maka belajar umroh wajib. Saya mau berangkat haji, belajar manasik haji wajib. Yang tidak berangkat haji, tidak wajib belajar. Itu maksudnya. Ibu-ibu yang tidak akan berangkat haji,
maka tidak wajib belajar manasik haji. Ibu-ibu yang tidak akan mengeluarkan wakaf dari hartanya, tidak wajib belajar wakaf. Ibu-ibu yang tidak akan melakukan apa saja yang ada dalam agama ini, karena tidak akan melakukan, maka tidak wajib. Jadi, yang wajib dipelajari, yang akan dikerjakan oleh setiap muslim. Baik itu harian, atau yang ada di depannya yang mau dikerjakan. Tadi contoh yang paling sederhana, tadi saya mau sholat, harus wudhu, berarti saya harus belajar wudhu. Gimana sih cara wudhu? Oh, ada kumur-kumurnya. Kumur-kumur itu gimana sih? Nah, itu belajarnya jadi wajib. Oh, ternyata wudhu itu sampai kaki. Urutannya, nah itu wajib dipelajari. Kalau saya tidak belajar, padahal saya bisa belajar, saya berdosa. Artinya berarti saya mengerjakan wudhu tanpa ilmu. Berarti kan wudhunya ngawur. Nah, ini yang dimaksudkan ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Maka kalau ibu-ibu praktekkan, seandainya semua kita ini mempraktekkan penjelasan ini dari hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kita ini akan menjadi umat yang sangat unggul. Karena apa? Setiap kali yang akan kita kerjakan, kita pelajari ilmunya. Kita pelajari. Yang tidak wajib, yang tidak akan dikerjakan, nggak wajib dipelajari. Nah, kadang-kadang kita ini sekarang disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita teralihkan ke yang lain. Salah satu yang mengalihkan itu adalah handphone. Di medsos ada postingan apalagi baca, postingan lagi buka, baca lagi buka lagi. Itu nggak harus dibuka. Nggak harus loh ya, itu nggak harus, nggak wajib. Kita kan sedang bicara yang wajib ya. Dan kita kalau mengukur pada diri kita ini kan punya waktu terbatas. Maka kita kerjakan yang wajib-wajib dulu. Kalau sudah selesai masih ada sisa waktu, baru pindah ke yang sunnah, baru pindah ke yang mubah, baru nanti silahkan. Ya, ini malah bahkan ada yang bukan sunnah, yang mubah dulu. Mending kalau yang sunnah ini kadang-kadang yang nggak perlu dibuka. Apalagi kalau sudah media sosial, yang ngobrolnya juga kita lihat, ngobrolnya bukan hal-hal yang wajib dan yang sunnah, sampai kemudian ngobrol, bu, udah tahu kemarin yang itu, yang lagi viral, ada buaya yang kemarin lepas dari ini, bahas buaya. Terus itu yang sempat viral itu waktu pas jerapah melahirkan, terus dibantu dong, ya Allah cuma jerapah melahirkan, viral terus kemudian ramai dibicarakan. Pertama, itu wajib apa enggak itu? Seandainya kita nggak tahu, kan nggak apa-apa itu. Saya nggak tahu itu kemarin jerapahnya lahirnya gimana caranya, nggak apa-apa. Saya nggak berkewajiban apa-apa. Karena apa? Karena saya bukan pawangnya jerapah, bukan petugas di kebun binatang. Saya juga nggak ngurusi. Sudah ada yang ngurusi dan alhamdulillah sudah ada petugasnya. Saya bukan ngurusi jerapah. Saya ngurusi santri, saya ngurusi anak-anak, saya ngurusi. Ada yang wajib dikerjakan. Nah itu yang wajib dipelajari. Seandainya nggak tahu, sampai kita wafat nggak tahu itu nggak apa-apa. Ibu nggak tahu caranya jerapah melahirkan? Nggak apa-apa itu. Nah, nggak wajib kok. Kan mau jerapah melahirkan, buaya melahirkan. Terus pokoknya lah nggak usah itu. Nanti terlalu lama ini. Jadi, nah itu yang wajib. Nah sekarang kita coba lihat penjabarannya. Setiap muslim diwajibkan mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi dalam kondisi apapun. Coba lihat ini, penjelasannya bagus. Kondisi yang dihadapi. Misalnya, seorang wajib mempelajari sholat. Seorang wajib mengerjakan sholat, maka wajib baginya mengetahui hal-hal yang harus dia lakukan dalam sholat. Sekira dengan hal tersebut bisa menjalankan kefarduan sholat atau kewajiban sholat. Fardu itu artinya wajib. Dia juga harus mengerjakan hal-hal yang menjadi tuntutannya. Sebelum sholat itu harus apa? Wudhu. Maka berarti belajar wudhu wajib. Sekedar pengetahuan, lihat. Nah ini yang bisa diberi garis juga. Setelah tadi kita tahu itu yang wajib. Kalimat berikutnya yang bisa digaris atasi adalah sekedar pengetahuan yang bisa untuk melaksanakan kewajiban. Dua baris ini yang perlu diberikan catatan. Maksudnya apa? Batas minimal yang perlu dipelajari adalah sampai bisa mengerjakan kewajiban itu. Contohnya begini, saya mau sholat, saya belajar sholat apa? Yang penting saya bisa mengerjakan sholatnya tanpa harus mengetahui detail-detailnya hadis takbir itu riwayat siapa, kemudian sahih apa tidak,
kemudian itu nggak usah, biar kerjanya para ulama. Yang penting saya ketika belajar bisa mengerjakan takbir Allahu Akbar. Oh, takbir itu mengangkat telapak tangan dan telapak tangannya jarinya dirapatkan dan bukan direnggangkan. Kemudian ketinggiannya, lalu menghadapnya, lalu itu yang dipelajari. Yang penting saya bisa mengerjakan. Tidak ada kewajiban saya mengetahui hadis mengangkat tangan itu riwayat siapa. Itu saya nggak tahu, nggak apa-apa. Itu tugasnya para ulama, biar tugasnya para ustadz yang mendalami fikih. Tapi kalau saya sebagai orang awam, saya bisa mengerjakan takbir dengan benar. Ini yang makanya perlu diberi garis atau diberi tanda. Tadi kalimatnya sekedar pengetahuan yang bisa untuk melaksanakan kewajiban. Sampai bisa mengerjakan. Jadi sampai bisa mengerjakan dengan benar. Contoh sederhana misalnya takbir. Takbir itu telapak tangan menghadap kemana sih? Kiblat. Ya berarti menghadapnya ke sini. Berarti bukan begini kan? Bukan begini juga? Bukan begini? Bukan begini? Bukan begini juga? Menghadapnya berarti kemana? Ya. Nah itu contohnya. Terus hadisnya riwayat siapa? Nah itu nanti biar tanya sama Ustadz yang mendalami fikih. Ustadz yang mendalami fikih harus belajar itu. Kalau kita yang awam, yang penting bisa mengerjakan takbir. Ini yang beliau maksudkan. Sekedar pengetahuan yang bisa untuk melaksanakan kewajiban. Targetnya apa? Bisa melaksanakan kewajiban. Bisa takbir. Terus mengucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Oh ya, berarti terus kemudian bunyi Allahu Akbar. Oh bisa mengerjakan. Sudah. Tidak dituntut lebih dari itu. Maksudnya tidak dituntut. Hadisnya riwayat siapa, Bu? Wah, ya. Saya nggak tahu itu. Hadis takbir itu enggak dari siapa. Kalau itu nanti biar tugasnya Ustaz. Tanya sama Ustaz aja. Kalau itu orang awam tidak berkewajiban itu. Orang awam cukup bisa mengerjakan takbir dengan benar. Nanti kalau tanya dalil yang mana, nanti tak tunjukkan Ustaznya. Biar Ustaz yang jelaskan. Kalau saya dikasih tahu sama Ustaz, caranya begini. Ya saya ikuti. Nah, Ustaznya yang tahu hadisnya, biar jelaskan aja. Ya. Ya, jawabannya cukup begitu. Karena kita tidak dituntut lebih dari itu. Itu bukan kewajiban. Kita bicaranya masih kewajibannya. Kalau bisa lebih dari itu tentu bagus. Tapi itu tidak wajib. Kita sekarang bicaranya masih yang wajib-wajib dulu. Sebab yang wajibnya belum selesai. Nah, kita mau kemana-mana yang wajib aja belum selesai. Nah, tadi takbir aja bisa macam-macam. Baru telapak tangannya, terus jarinya, ketinggiannya, kapan mengucapkan takbirnya. Itu baru cuma itu saja. Pembahasannya panjang. Nah, sampai di situ dulu aja yang wajib dulu. Nanti kalau hadisnya, biar serahkan sama ustadz atau ustadzah yang mendalami fikih. Sebab, lanjutannya, hal-hal yang menjadi wasilah itu artinya sarana. Wasilah itu artinya sarana atau jalan ditegaknya hal-hal yang difardukan, maka wasilah tersebut menjadi fardu. Maksudnya gini, kalau kita bisa sholat dengan baik, caranya dengan belajar sholat, maka belajar sholat itu wajib. Maksudnya begitu. Kalau saya bisa mengerjakan wudhu dengan baik, caranya dengan belajar wudhu, maka belajar wudhu wajib. Kalau saya bisa baca Quran dengan benar, caranya dengan belajar baca Quran, belajar tahsin, tajwid, dan seterusnya, makharijul huruf, sifatul huruf, maka belajar itu jadi wajib. Kalau saya bisa mengerjakan haji dengan benar, caranya ikut manasik haji, maka belajar manasik haji, ikut manasik haji jadi wajib. Bagi saya yang mau berangkat haji. Bagi ibu-ibu yang tidak berangkat haji, tidak wajib. Jadi masing-masing dengan kondisinya masing-masing. Kemudian dan hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Jadi kalau tidak bisa sholat tanpa belajar, maka belajarnya jadi wajib. Tidak bisa mengerjakan puasa dengan benar tanpa belajar, maka belajarnya wajib. Itu maksud dari ungkapan tersebut. Itu kaidah. Nah, kaidah itu berlaku kemana-mana. Salah satunya di bab ini. Demikian pula dalam hal puasa, zakat, jika yang mempunyai harta, dan haji, jika dia memiliki kemampuan, maka yang bersangkutan harus belajar. Saya mau mengeluarkan zakat. Saya sebentar belajar dulu. Zakatnya apa ini? Oh, zakat perdagangan. Yang dihitung gimana? Nah, nanti
belajar. Harus belajar caranya. Yang dihitung apa? Ini aset bergerak yang tidak bergerak dihitung nggak? Nah, nanti tanya sama Ustadz yang ngerti gimana sih caranya mengeluarkan zakat perdagangan. Nah, baru nanti mengeluarkan zakatnya. Sama halnya dengan hal jual beli jika dia berdagang. Maka kalau berjual beli juga harus belajar tentang jual beli. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Nah, ini harus dipelajari. Boleh dan nggak bolehnya termasuk caranya. Nah, kemudian di halaman 25, Muhammad bin Al-Hasan ya, rahimahullah pernah ditanya, mengapa engkau tidak menulis buku tentang zuhud? Dia menjawab, saya telah menulis buku tentang jual beli. Maksudnya bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan makruh dalam jual beli. Jadi maksudnya beliau ingin langsung menunjukkan isyarat bahwa zuhud itu tidak ditunjukkan hanya misalnya pakaiannya sederhana, tapi kalau pas jual beli metodenya Spanyol, separuh nyolong maksudnya. Ya, ya, ini nggak bisa. Ini zuhud itu bukan cuma di pakaian, tapi juga bagaimana pada saat berjual beli. Terapan zuhud itu bukan cuma pada saat bicara, tapi juga pada saat berjual beli. Beliau ingin menjelaskan zuhud itu bentuknya, terapannya bukan hanya pada saat bicara, bukan hanya pada saat berpakaian, bukan hanya pada saat berkendaraan, tapi pada saat berjual beli juga punya bentuk zuhudnya. Nah, zuhud diterapkan dalam hal-hal seperti itu. Selanjutnya di halaman 26, demikian pula dalam semua muamalah dan profesi. Setiap orang yang berkecimpung di dalam muamalah atau profesi, pekerjaan, perdagangan, apapun, harus mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Maksudnya dia harus tahu, oh ternyata jual begini nggak boleh nih. Kalau gini, ini termasuk yang dilarang. Nah dari mana itu? Ya belajar tadi. Ternyata cara begini nggak dibolehkan. Cara ini dibolehkan. Nah akhirnya jadi punya panduan. Seseorang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati. Nah sekarang pindah ke bab berikutnya. Yang harus dipelajari selain tadi, kalau tadi kan hal-hal yang kelihatan fisik ya. Dan biasanya babnya namanya fikih. Sekarang kita pindah ke yang lain. Kalau tadi bab fikih tadi saya praktekkan contohnya misalnya wudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu fikih. Dan itu kelihatan berhubungan dengan amaliyah, dengan praktek. Nah sekarang kita lihat seorang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati. Coba lihat ini kata harus ini perlu diberi garis untuk menunjukkan bahwa ini termasuk apa? Wajib. Termasuk wajib. Ya seorang juga harus. Ini bukan hukumnya sunnah ya. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa taubat itu sunnah, mubah enggak, wajib. Ya tentu kalau pas yang bersangkutan melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran, maka wajib bertobat. Nah, kita lihat di sini. Contohnya apa di sini? Misalnya tawakal. Maka belajar tawakal itu wajib. Biasanya kita tidak bisa mengatakan, ya sekarang tawakal aja lah. Tapi nggak usahanya nggak sungguh-sungguh, usahanya asal-asalan, itu bukan tawakal. Nggak ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa tawakal itu usahanya asal-asalan. Usahanya harus sungguh-sungguh, harus kerja keras. Tapi nanti hasilnya serahkan pada Allah SWT. Itu baru namanya tawakal. Kemudian taubat, lalu khosyah, itu cara membacanya. Khosyah artinya takut. Kemudian ridho. Gimana makna ridho? Makna rela itu? Ya saya ikhlas lah. Tapi sambil, nah itu nggak bisa itu. Itu bukan ridho namanya. Nah itu perlunya belajar ilmunya tadi. Katanya ikhlas, tapi di belakang, nah, terus cerita kemana-mana. Jadi sebetulnya tuh begini, jan-jan nih. Ya, jadi, wah, kemudian ceritanya, tapi pas di depan, ya ikhlas lah. Tapi ikhlasnya tuh kok nggak sepenuh hati. Berarti perlu belajar ikhlas itu seperti apa. Biar kita tahu, ini ikhlas enggak ini? Ini ridho enggak ini? Karena ikhlas dan ridho itu ada maknanya dan ada bentuknya.
Maka itu termasuk yang harus dipelajari. Tapi tempatnya bukan di sini, karena beliau hanya cuma menyebutkan contoh-contoh. Kata beliau, semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Maksudnya apa? Kalau yang namanya ridho itu kan terjadi dalam semua keadaan yang kita jalani. Setiap hari kita ketemu itu. Yang paling sederhana gini, Bu. Sekarang acara yang kita laksanakan ini. Kan bisa jadi kita ini kan menjalani kegiatan seperti ini sambil kita juga belajar menumbuhkan rasa ridho dengan apa yang ada, yang terselenggara dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Kan begitu. Tadi ibu-ibu yang sebelah sini katanya kena AC. Kalau ini ya, kan nggak bisa katanya, ya saya ridho gitu. Ya kalau memang kedinginan ya pindah aja kan selesai deh. Daripada nanti, wah ini memang AC-nya, jadi nanti baru komentar di belakang nih. Jadi sebetulnya AC-nya masangnya ini nggak pas ini. Masa yang sebelah sini kedinginan terus jadi ngomel sudah. Kalau memang ridho, ya, bukan begitu caranya. Tadi sudah difasilitasi. Kalau yang kedinginan tinggal pindah aja. Dan boleh kok. Dan nggak perlu minta izin sama panitia, saya mau pindah. Panitia sudah mengizinkan dari awal. Saya kedinginan dan nggak siap kena langsung AC, ya saya mau pindah, nggak ada masalah. Nah, tapi jangan kemudian pas di ruangan begini diam, kemudian kadang-kadang senyum-senyum, tapi di belakang, ya. Nah itu namanya berarti nggak ridho. Nah ini menunjukkan bahwa ini perlu dipelajari, ini wajib. Ya. Kemudian berikutnya, halaman 27. Tidak seorang pun yang meragukan keutamaan ilmu. Karena ilmu itu hanya dimiliki oleh umat manusia. Adapun tabiat selain ilmu bisa saja dimiliki oleh manusia maupun binatang. Misalnya berani. Oh, singa juga berani, macan juga berani, citah juga berani. Banyak hewan yang berani. Kemudian kekuatan. Ini kuda kuatnya luar biasa. Kalau berlari luar biasa. Kemudian ada hewan unta juga kuat, perjalanan panas yang luar biasa. Cara kekuatan. Lalu kemurahan, kelemah lembutan. Buaya itu meskipun hewan buas, tapi tetap punya kasih sayang kepada anaknya. Kemudian belas kasih dan yang lainnya. Artinya beberapa akhlak itu kita juga pelajari, tapi juga ada pada hewan-hewan yang lain. Tapi yang membedakan, kita diberikan jalan dalam bentuk yang namanya ilmu. Maka kita bisa belajar. Gimana caranya saya belajar keberanian? Bagaimana saya belajar kekuatan? Kekuatan yang benar itu seperti apa sih? Jangan sampai kita memaknai kekuatan dengan cara yang salah. Nah, dengan ilmu, kita lanjutkan, Allah menampakkan kelebihannya Adam alaihissalam atas para malaikat. Sehingga Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Ini yang terdapat di surat Al-Baqarah, ayat ke-34. Ini bisa dilihat di catatan kaki di bawahnya. Kemudian, halaman 29. Ilmu memiliki keutamaan. Nah, ini bicara keutamaan ilmu. Karena ia menjadi perantara pada kebajikan dan ketakwaan. Kita ingin menjadi orang baik, orang yang memiliki kebajikan dan ketakwaan, tapi kalau nggak punya ilmunya, bisa jadi nggak sampai. Dengan ketakwaan, manusia memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Ini kalimat aslinya bisa lihat di halaman 28. Di tengah-tengah ada tulisan Arabnya ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi dan seterusnya. Ini dalam bahasa dinamakan syair. Orang Arab itu kadang-kadang mengungkapkan sesuatu yang bernilai, yang mulia, yang indah dengan kalimat-kalimat yang juga indah. Maka ada kalau dalam bahasa kita seperti puisi, prosa, gurindam, karya-karya sastra yang bermacam-macam. Nah, orang Arab juga mengenal itu. Karena apa? Karena ketika menceritakan sesuatu, kesannya akan berbeda. Kan rasanya beda ya, kalau kita cuma menyampaikan bahasanya seperti ini dengan kalau kalimatnya bersajak-sajak. Misalnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau kemudian kalimat yang lain misalnya, kalau ada sumur di ladang, ya tetap mandinya di kamar mandi. Ya.
Iya, iya kata iya, iya. Masuk mandi nggak ke kamar mandi? Iya tetap mandinya ke kamar mandi. Nah, kalimat itu akan berkesan dibanding kalau kalimatnya biasa-biasa aja. Nah, ini juga sama. Nah, tapi begini, maaf, harap dimaklumi, pada saat menerjemahkan karya sastra dari bahasa asing ke bahasa kita, sulit diterjemahkan secara persis. Bisa jadi maknanya sampai, tapi kekuatan bahasanya ras beda. Ya, nggak dapat feel-nya. Karena apa? Karena sama seperti coba kalau menerjemahkan puisinya ya Kerawang Bekasi. Ya. Coba kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab kan susah aja. Artinya orang orang Arab mikir apa Kerawang terus kemudian Bekasi. Loh, ngapain katanya? Maksudnya karena memang mereka nggak paham Kerawang tuh di mana, Bekasi di mana gitu. Kan mereka nggak tahu itu. Kerawang sebelah mana, Bekasi sebelah mana. Baru nyebut Kerawang dan Bekasi aja mereka bingung gitu. Kerawang, Bekasi. Ada apa maksudnya Kerawang, Bekasi itu? Kalau kita yang paham bahasa Indonesia, apalagi kuat rasa sastranya, kita akan merasakan pesan yang mendalam di puisi itu. Nah, tapi saya tetap bacakan, insya Allah maknanya secara umum masih tetap bisa kita tangkap, meskipun rasanya mungkin tidak bisa kita rasakan, karena memang kalau di bahasa aslinya terasa sekali. Belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Jadi kalau orang berilmu, itu akan terhias dengan ilmunya. Maaf, orang sampai melarat semelarat-melaratnya. Tapi kalau berilmu, Allah jadikan orang itu terhiasi dengan apa? Dengan ilmunya. Beberapa ulama itu miskinnya minta ampun. Beberapa ulama asalnya budak, tapi terangkat dengan apa? Ilmu. Nah, makanya dia sampaikan belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Juga kelebihan dan tanda bagi setiap yang terpuji. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Kita usahakan tiap hari. Dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Jadi usahakan, ya ibaratnya kalau kita belajar itu ya, belajarnya tiap hari, ilmu yang begitu luas itu ya tiap hari kita menyelami ilmu. Belajarlah fikih karena fikih itu pembimbing terbaik menuju kebaikan dan takwa serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Berikutnya di halaman 30, ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Oleh karena itu, seorang faqih yang warak lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh. Kenapa? Karena yang berilmu, termasuk tadi bahasan kita ilmu tentang hati, tahu pintu-pintu godaan setan. Celah-celah setan menggoda kita. Dari mulai yang ringan sampai yang berat. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Dengan belajar kita jadi tahu, oh ini godaan setan. Contoh godaan setan tadi, kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah, supaya apa? Tidak berkesempatan mendapatkan pahala. Karena ini mubah, boleh. Boleh lagi, akhirnya apa? Waktu kita habis dalam waktu yang lama, gak banyak dapat pahala. Itu godaan, dari sekian banyak godaan setan. Artinya setan kalau kemudian sudah gagal menggoda kita, melakukan perbuatan kufur, syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, disibukkan dengan hal-hal yang tidak prioritas. Kalaupun tidak berdosa, gimana caranya nggak dapat pahala yang besar? Disibukkan dengan hal-hal yang mubah supaya nggak dapatkan pahala yang besar. Nah, akhirnya dengan belajar kita jadi tahu, oh ini godaan setan. Berikutnya di halaman 31, ilmu adalah sarana untuk mengetahui segala hal seperti, nah ini kalau tadi ada kebaikan, sekarang kita bicara juga keburukan, sombong. Kita juga perlu tahu, ini masuk kategori sombong nggak? Misalnya menceritakan pengalaman. Menceritakan pengalaman ada yang baik dan malah justru ini pelajaran bagi yang lain. Tapi ada yang wujudnya bentuknya sombong. Kemudian tawadhu, ramah, menjaga kesucian diri, berlebih-lebihan, atau istilahnya israf, bakhil, dan sebagainya. Demikian pula seluruh akhlak seperti kemurahan hati, kikir, penakut, dan keberanian.
Ini semua perlu dipelajari. Supaya jangan sampai gini, jangan sampai kita belajar itu cuma dasarnya perasaan. Menurut saya ini nggak apa-apa. Nah, kalau perasaan begitu, kita bisa rusak. Kita tidak merasa bahwa ini sebetulnya keliru. Karena apa? Karena kita tidak belajar. Berikutnya, di halaman 32, adapun sombong, kikir, pengecut, dan berlebih-lebihan hukumnya haram. Ini semua ulama sepakat. Tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat jelek tersebut kecuali dengan jalan mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut dan cara menghilangkannya. Nah, kata kuncinya di situ adalah di situ ada kata dengan jalan mengetahui. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Makanya tadi kan bahasanya kita masih fokus di perlunya ilmu, termasuk ilmu bagaimana caranya kita tahu ini sombong atau bukan. Maka setiap orang harus mengetahuinya. Dan ini wajib. Semua kita harus tahu sombong itu apa. Semua kita harus tahu namanya riya itu apa. Sum'ah itu apa. Contohnya misalnya gini, saya ingin menyombongkan tadi malam saya sholat malam. Tapi kan ibu nggak tahu kalau saya sholat malam. Akhirnya caranya gimana? Saya nggak mungkin riya. Yang dilakukan apa? Namanya sum'ah. Sum'ah itu menceritakan. Kalau riya kan dengan mata terlihat. Kalau sum'ah dengan telinga. Akhirnya cerita. Gue tadi malam sempat tahu nggak waktu turun hujan gerimis. Nah, yang nggak bangun malam pasti nggak tahu. Nah, akhirnya sebenarnya mau menunjukkan bukan mau cerita tentang hujannya, tapi ingin menunjukkan saya bangun malam. Jadi ada kesombongan yang ingin ditunjukkan yaitu sholat malam, bangun malam. Tapi jalurnya muter lewat hujan yang. Nah, karena apa? Karena yang bangun subuh tahu-tahu sudah basah aja gitu. Basah ya. Jam berapa itu? Bahkan kalau yang bangun malamnya lebih awal lagi, itu sebetulnya hujannya itu jam 2 lewat 38 menit. Wah, luar biasa nih. Kok sampai detail begitu? Iya, memang tadi itu pas saya di rakaat ketiga gitu. Jadi, nah itu sebetulnya mau nyombongkan sholat malamnya. Nah, kalau orang nggak belajar, nggak tahu bahwa ini sebetulnya mau menyombongkan amal. Bukan mau cerita hujan sebenarnya. Kalau hujan tiap hari juga biasa itu. Mau hujan deras, hujan gerimis, itu biasa ya. Jadi kita tiap hari itu hal yang biasa, nggak aneh. Tapi kenapa kok ceritanya tiba-tiba hujan tadi malam? Oh ternyata memang mau menyombongkan saya sholat malam. Ya. Ibu-ibu kan nggak sholat lah. Nah, jadi maksudnya mau menyombongkan begitu. Nah ini kalau nggak dipelajari, kita bisa terjerumus dalam kesombongan yang menghabiskan amal. Iya. Nah, ya. Nah, itu makanya kemudian dengan belajar kita jadi tahu ada yang pintunya dari niat. Ada yang pintunya dari di tengah jalan niatnya nggak muncul, tapi di tengah jalan jadi muncul. Karena perbuatan buruk itu kadang-kadang niatnya tidak di awal, tapi bisa di tengah jalan. Bisa di tengah jalan. Makanya semua itu kita harus berusaha meluruskannya itu dari awal, sebelum, ketika, dan sesudah. Dengan belajar kita jadi tahu, oh ternyata bab riya itu, bab sombong, bab sum'ah dan yang lainnya itu dari mulai sebelum, ketika dan sesudah. Karena saya bisa sombong sebelum. Saya bisa mau berniat sombong di depan ibu-ibu sekalian sejak tadi dari rumah. Sejak jam 7 saya sudah menyiapkan, nanti saya mau ceritakan kehebatan-kehebatan dan itu mau disombongkan. Itu niatnya sudah sejak tadi. Ada yang nggak berniat, tapi pas di tengah jalan muncul. Atau ada yang kemudian munculnya setelah. Nah, yang jelas semuanya mungkin. Kalau ingin tahu nanti ada ilmunya sendiri, babnya sendiri. Itu bukan di sini. Berikutnya, Imam yang mulia Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim telah menulis buku tentang akhlak. Buku ini sangat bagus, setiap muslim sudah selayaknya untuk mempelajarinya. Dia di catatan kaki, dia adalah Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asbahani. Abdul Qasim, seorang ahli sastra, mufassir dari ahli tafsir,
ahli hikmah dan banyak menulis buku. Bukunya macam-macam. Beliau wafat tahun 502 Hijriah. Berikutnya, adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu saja, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya sebagian harus belajar. Kalau semua kaum muslimin tidak ada yang belajar, maka berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Tadi saya ceritakan di awal, detail-detail bahasan fikih itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Harus ada di umat ini yang belajar itu. Oh, ada yang mendalami fikih, ya, itu tugasnya. Siapa? Ada ustadz ini, ustadzah ini, ada kiai, ada syekh. Itu tugasnya. Tapi bukan kewajiban setiap muslim. Itu namanya fardu ain kalau setiap muslim. Kalau fardu kifayah sebagian yang wajib. Sebagian muslim, muslimah wajib melaksanakan. Nah, sementara ilmu itu ada ilmunya fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin wajib belajar. Sehingga nanti pada saat diperlukan, ada yang bisa membantu memberikan penjelasan. Contohnya misalnya ilmu waris. Ilmu waris termasuk fardu kifayah. Harus ada yang belajar. Tapi bukan berarti semua kaum muslimin, kaum muslimat harus belajar sampai detail termasuk pembagiannya di masing-masing bagian ilmu waris. Itu tidak. Harus ada yang belajar. Nanti pada saat ada masalah, tanya sama yang ngerti. Jadi gitu. Jika di suatu negeri sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain bebas dari kewajiban. Maksudnya tidak berdosa karena sudah ada yang melaksanakan. Akan tetapi jika di negeri tersebut tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang menanggung dosa. Maka semua harus berusaha gimana caranya ini bisa terlaksana. Seorang imam harus memerintahkan dan boleh memaksa penduduk negeri tersebut untuk mempelajarinya. Maksudnya pemimpin wajib menugaskan supaya nanti ada yang ngerti. Ini kok bisa nggak ada yang ngerti fikih, maka harus ada yang ditugaskan. Ini harus belajar fikih. Ini kok nggak ada yang ngerti tafsir, harus ada yang ditugaskan belajar tafsir. Ini kok nggak ada yang ngerti hadis, harus ada yang belajar hadis. Ini nggak ada yang ngerti sejarah Islam, harus ada yang belajar. Nggak harus semuanya, tapi cukup sebagian belajar. Berikutnya, dikatakan bahwa mempelajari hal-hal yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam semua kondisi itu ibarat makanan yang semua orang harus menyantapnya. Sedangkan mempelajari hal-hal yang bersifat fardu kifayah ibarat obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Jadi tidak setiap waktu. Yang namanya minum obat itu nggak setiap hari, nggak setiap saat. Orang sakit betul ada yang setiap hari, sehari 3 kali, tapi nggak terus-terusan. Pagi setelah makan obat ya sudah. Kapan lagi? Nanti siang. Kalau sudah, kapan lagi? Nanti sore. Dan nanti malam. Ya sudah gitu aja. Jadi sesekali. Nah, kemudian ilmu nujum, ilmu tentang ramalan bintang. Ibu pernah dengar istilah Virgo? Libra? Nah, ya, berarti ada nyambung. Apalagi Gemini, ya, ya, dan seterusnya. Ya sudah, berarti sudah nyambung. Nah, ilmu nujum atau ilmu ramalan bintang ibarat penyakit, sehingga mempelajarinya adalah haram. Lihat kata Imam Az-Zarnuji, mempelajarinya haram. Sebab ilmu tersebut membahayakan, tidak bermanfaat, serta lari dari qada dan takdir Allah. Ya, sementara lari dari qada dan takdir Allah sangatlah tidak mungkin. Jadi begini, maksudnya nanti kalau misalnya ada orang mengatakan ini yang bintangnya Virgo, ya, pekan ini rezekinya agak seret, kemudian hubungan dengan pasangan juga kurang baik, kemudian kalau sampai diyakini itu dosa. Lalu dipelajari lagi, minggu depannya lagi, minggu berikutnya lagi. Dari mana itu bisa meramal? Dari mana bisa meramal bahwa misalnya saya Virgo terus kemudian kok bisa hubungan? Artinya dari mana kita bisa mengetahui bahwa rezeki saya ini seret, rezeki yang bintangnya ini dan bintangnya itu? Nah itu yang tidak maksud dengan ilmu nujum tadi, maksudnya. Bukan beda ya kalau dengan mempelajari bintang yang astronomi itu. Nah itu ilmunya memang ilmiah, tapi itu gak ada hubungannya dengan meramal kan gitu.
Itu nggak ada hubungannya meramal yang bintangnya Virgo, kemudian Libra, Gemini, dan yang lainnya, itu nggak ada hubungannya. Ini coba melihat bahwa bintang-bintang itu dipelajari untuk bisa jadi apa? Bisa jadi tanda, ya, bisa jadi apa? Tanda untuk musim, bisa jadi tanda untuk perjalanan, itu bisa. Tapi kalau sebagai tanda untuk nasib, nah ini nggak bisa. Karena ini berhubungan dengan qada dan qadar. Ya, itu juga termasuk yang diharamkan. Itu termasuk nggak boleh. Itu biasanya menggunakan bantuan jin. Ya. Oke. Berikutnya, halaman 36. Oleh karena itu, sepantasnya setiap muslim mengisi seluruh waktunya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, doa, merendahkan diri kepadanya. Lihat, merendahkan diri itu boleh kalau kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia tidak. Yang ada rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian membaca Al-Quran, sedekah agar terhindar dari bala. Bala itu hanya musibah, cobaan, sholat, dan memohon ampunan, serta keselamatan di dunia dan di akhirat, agar Allah melindunginya dari berbagai bencana dan penyakit. Sebab orang yang dikaruniai doa, maka tidak akan terhalang dari pengabulannya. Maka bersyukurlah yang sering berdoa. Gak usah lagi berdoa lagi. Ini yang dimaksud dengan dikarunia doa. Gak usah khawatir, nanti Allah kabulkannya kapan? Belum sekarang, bisa jadi besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi kita gak akan rugi. Maka orang berdoa tidak akan pernah rugi. Jikapun ada sebagian bencana yang harus menimpanya, maka Allah akan memberinya kemudahan dan kesabaran karena berkah dari doanya. Berarti ini juga perlu belajar tentang apa? Ilmu tentang doa. Selanjutnya, boleh mempelajari ilmu perbintangan, ilmu falak, jika sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Mempelajari bintang, bulan, matahari, itu ada ilmunya, ilmu falak. Demikian pula boleh mempelajari ilmu kedokteran, karena ia termasuk sebab atau sarana kesembuhan. Yang menyembuhkan Allah, tapi sarannya bisa bermacam-macam. Maka boleh mempelajarinya sebagaimana mempelajari ilmu yang menjadi sarana kesembuhan lainnya. Termasuk misalnya belajar tentang ruqyah, juga bagiannya. Nabi SAW juga pernah berobat. Berarti belajar ilmu pengobatan juga dibolehkan. Berikutnya diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Halaman 38. Bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada dua macam. Ilmu fikih untuk mengetahui perkara-perkara agama, dan ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan badan. Adapun selainnya hanyalah pelengkap majelis. Maksudnya beliau ingin menjelaskan ilmu yang penting itu dua ilmu ini. Tentu penjabarannya itu nanti ternyata masuk ke mana-mana, karena fikih yang dimaksud masuk ke semua bagian kehidupan kita. Kalau yang kesehatan tadi berhubungan dengan kesehatan fisik supaya kita bisa menjalankan ilmu yang telah kita pelajari tadi. Di halaman 39, adapun penjelasan tentang ilmu adalah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Saya ulang. Ini bisa diberi garis, diberi tanda definisi ilmu. Jadi ilmu adalah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengan sifat tersebut menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Maksudnya, dengan ilmu itu kita bisa memahami sesuatu sebagaimana mestinya. Jadi dengan ilmu kita bisa mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Jadi ilmu itu, kata beliau, ini adalah sifat. Yang dengan sifat itu akhirnya kita bisa mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Contohnya begini. Sekarang ada di hadapan saya ini. Ini ada gelas. Jadi bisa melihat di sini gelasnya, kemudian airnya. Kalau pengetahuan kita benar, ilmu kita benar, kita akan mengatakan ini gelas,
kemudian isinya air, berikut warnanya juga kita sifati sebagaimana aslinya, yaitu bening. Kemudian ini bisa dikonsumsi. Sampai di situ, kalau ilmu kita sesuai dengan kenyataan, itu berarti ilmu yang benar. Berarti kita punya ilmu tentang ini. Kalau sampai kita salah melihat begini, lalu kemudian kita mengatakan airnya warnanya hijau, nah berarti ilmunya ada yang kacau. Nah berarti ada yang salah mungkin di matanya. Ilmu yang dimiliki berarti tidak benar. Kok bisa warnanya hijau? Oh ternyata begini, karena saya di sini, kemudian ini kebetulan taplaknya hijau. Jadi saya begitu lihat ke sini, jadi kelihatan hijau. Tapi kalau saya begini kan ganti lagi warnanya. Nah, ini namanya ilmu. Jadi ilmu itu membuat kita bisa mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Sama dengan ini. Kalau kita mengetahui ini sebagaimana mestinya, oh ini roti, kemudian dari baru lihat saja langsung kita bisa tahu ini atasnya kayaknya manis nih. Padahal kita belum nyoba dan belum buka ini. Tapi kita sudah langsung bisa mengetahui roti ini manis. Karena apa? Karena punya ilmu. Nah ini yang dinamakan dengan ilmu. Sekarang saya sebutkan contoh yang lain supaya kita bisa mengukur ilmu kita ini benar apa tidak. Ibu-ibu pernah mendengar materi atau pernah dapatkan materi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW ya? Nabi Muhammad SAW itu menikah usianya berapa? Iya. Menikah dengan siapa itu? Khadijah. Istrinya Khadijah itu usianya berapa? Iya. Ya. Itu nah, yang populer kita kenal usianya 40. Tapi setelah kita belajar, kita akan mengetahui ternyata ada versi lain. Oh, usianya 28 tahun. Oh, ini ternyata membantu kita memahami apa? Memahami gimana caranya seorang wanita punya anak sampai 6 dan ada yang lahir setelah 15 tahun dari pernikahan. Kalau usia pernikahannya 40. Kalau 40 tambah 15 berapa? 55. Berarti usia 55 anaknya yang putra baru lahir. Bayangannya susah ya. Usia 55. Gimana caranya usia 55 bisa melahirkan? Nah, ternyata dengan penjelasan bahwa versi yang lain bahwa usianya 28 tahun, nah ini lebih bisa dipahami. Kalau sampai 28 tambah 15 berapa? Ya. Jadi kalau seorang wanita usianya 43 tahun melahirkan masih memungkinkan. Tapi kalau 55 ya agak susah untuk memahami itu. Nah, itu contoh ilmu. Ketika orang punya ilmu, akhirnya orang bisa memahami sesuatu sebagaimana mestinya. Menghubungkannya dengan kesehatan, menghubungkannya dengan bab-bab yang lain. Ini yang dinamakan dengan ilmu. Kata beliau, kita kembali ke sini, ilmu itu adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang. Jadi yang dimiliki seseorang yang dengan sifat tersebut menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Jadi ceto jadi jelas sehingga terang benderang. Akhirnya bagi kita itu tidak lagi diragukan dan tidak samar sedikit. Contohnya misalnya yang pernah belajar fikih kan mazhab yang populer kita kenal 4 kan, maka tidak ada mazhab Soekarno kan ya. Kan itu jelas dan Bung Karno pun tidak pernah mendeklarasikan mazhabnya. Nggak pernah mengatakan bahwa beliau merintis mazhab baru, mazhab ke-5 atau mazhab ke-6 atau ke-7 nggak ada. Maka bagi kita jelas ketika ada yang berkomentar seperti itu sudah jelas kelirunya, jelas salahnya. Nah itu namanya ilmu. Maka membuat menjadi jelas. Kemudian sedangkan fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam. Nah ini bisa diberi garis. Ini definisi fikih secara bahasa.
Jadi fikih itu mengetahui ilmu secara mendalam, disertai dengan pemecahan masalahnya. Jadi itu yang dinamakan fikih. Maka kalau kita belajar fikih yang kemudian jadi ilmu fikih, pasti berhubungan dengan akar katanya. Belajar fikih itu aslinya memang perlu pemahaman mendalam. Kadang-kadang tidak semua orang bisa mencerna dengan baik. Orang yang belajar fikih makanya perlu kecerdasan. Itu sebabnya kalau ibu punya putra, putri yang memang punya kecerdasan yang baik, arahkan untuk belajar fikih dan usul fikih. Karena membutuhkan orang yang cerdas. Ya maaf, kalau orang yang mendalami fikih nggak cerdas, akan berat memahami fikih. Kadang-kadang memahami beberapa masalah nggak kuat, nggak nyanda. Karena apa? Beberapa bahasan itu rumitnya luar biasa. Dan kalau dijelaskan kepada sebagian orang, itu perlu diulang-ulang sampai beberapa kali. Sebentar, coba diulang lagi. Setelah dijelaskan lagi, sebentar. Satu persatu, sebentar, satu-satu. Jadi, itu jelaskannya susah. Dan itu bukan cuma kita, ternyata Imam Syafi'i pernah begitu. Ada muridnya yang diajarkan di majelis, ditanya, sudah paham? Belum. Saya ulang lagi. Jelaskan lagi, sudah paham? Belum juga. Dijelaskan lagi yang ketiga kalinya, masih belum paham. Gimana caranya? Ya sudah. Begitu selesai majelis, ditemui. Ini privat. Ditemui. Diajak ngobrol. Dijelaskan. Nah ketika dijelaskan itu, ternyata belum paham juga. Padahal cuma berdua. Ada yang lemot begitu. Ya kasihan, memang begitu kondisinya. Mau gimana? Mau dipaksakan. Kenapa? Memang aslinya fikih itu pemahaman yang mendalam. Jadi bukan yang remeh, gampang, mudah, itu enggak semuanya begitu. Beberapa bahasan fikih perlu pemahaman yang sangat mendalam. Memang kadang-kadang ketika disajikan kepada masyarakat, cuma di ujungnya dan langsung pada kesimpulannya yang sederhana. Coba kalau dijelaskan, rumitnya luar biasa. Nah, supaya gampang, pokoknya gini aja lah. Kayak seperti tadi misalnya, ya gimana takbir? Pokoknya gini bu, ini ngangkat takbir itu jarinya dirapatkan. Jadi kalau dijelaskan detail-detail yang terlalu mendalam juga nanti pusing. Sudah pokoknya yang penting pada saat ngangkat telapak tangannya diangkat begini dan dirapatkan. Rapat itu rapat begini apa? Itu apa ditekan atau nggak usah ditekan biasa aja. Terus kemudian kalau longgar dikit gimana? Kan ada yang ngangkatnya nggak rapat begini tapi agak longgar. Nanti beberapa turunan dari masalah itu sebetulnya membutuhkan pemahaman. Itu sebabnya dinamakan pemahaman yang mendalam. Nah, yang bisa menyelesaikan bahasan-bahasan fikih orang yang pemahamannya mendalam. Berikutnya, di halaman 40. Lihat Imam Abu Hanifah, salah seorang ahli fikih. Dan kebetulan beliau penulisnya bermadzhab Hanafi. Abu Hanifah rahimahullah taala berkata, ilmu fikih adalah ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Jadi dengan fikih itu kalau belajarnya benar pasti mengantarkan kita ini yang bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini berguna, tidak berguna. Harusnya mengantarkan orang seperti itu. Bukan cuma sekedar membahas hukumnya, tapi juga membahas bagaimana manfaat dan tidak manfaat. Beliau juga mengatakan ilmu tidak lain adalah untuk diamalkan. Dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi sebetulnya kalau orang belajar fikih, itu sekaligus juga orang belajar akhlak, belajar adab, belajar zuhud. Kalau belajar fikihnya benar atau belajar fikihnya utuh. Nah, tetapi karena sekarang ini dipisah-pisah, akhirnya pembahasan akhlak nanti sendiri, pembahasan fikih dipisahkan. Nah, ini boleh-boleh saja, tetapi nanti ujungnya akan sampai ke sana. Kemudian halaman 41, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk tidak melalaikan dirinya dari hal-hal yang bermanfaat dan merugikannya bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Hendaknya dia mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi hal-hal yang merugikannya
agar akal dan ilmunya tidak menjadi hujah atau saksi atas dirinya yang menyebabkan bertambahnya siksaan. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan hukumannya. Maksudnya begini, jangan sampai ilmu yang sudah dipelajari, sudah diketahui, malah justru tidak diamalkan. Kan sudah tahu bahwa ini nggak boleh, terus malah dikerjakan. Sudah jelas ini dilarang, ini malah justru dilanggar. Yang seperti ini ilmunya tadi dikatakan sebagai hujah atas dirinya. Maksudnya nanti pada hari kiamat dia berhak mendapatkan azab. Karena apa? Ngerti. Kalau orang nggak tahu kan bisa jadi mengatakan, oh ini nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ini haram. Saya nggak tahu kalau ini haram sehingga saya melakukan perbuatan tersebut. Nah, tapi kalau sudah tahu, ya tinggalkan. Kan banyak hal yang sekarang ini setelah kita pelajari, ternyata yang kita lakukan dulu harus kita koreksi. Nah, kewajiban kita setelah tahu yang sudah dikerjakan sebelumnya ditinggalkan. Yang keliru ditinggalkan. Kita pindah. Tapi kalau yang benar kita pertahankan dan terus kita amalkan. Nah, terakhir di bab ini atau pasal ini ada banyak ayat dan riwayat-riwayat sahih yang masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan ilmu. Namun kami tidak menyebutkannya di sini agar pembahasan kitab ini tidak panjang. Karena keutamaan ilmu itu banyak dan hadis-hadisnya yang terkait dengan hal tersebut banyaknya luar biasa.